Mata Guizu terbuka pada saat itu dan dia memuntahkan panah darah. Yang Kai sudah siap untuk ini dan dengan lambaian tangannya, dia mengarahkan panah darah ke samping ke arah Zhu King saat dia berteriak, "Nona muda King, jika Anda mau." Meskipun Zhu King tidak menerima pemberitahuan sebelumnya, reaksinya sangat cepat. Dia membuka mulutnya dan meniup semburan api kecil yang membakar panah darah dan serangga dalam sekejap. Dia tidak bisa menahan memutar matanya setelah kejadian kecil ini. Yang Kai pasti telah mengetahui bahwa dia adalah naga api setelah melihat darah naganya beberapa hari yang lalu, dan memutuskan untuk mendorong pembersihan serangga ini padanya. Guizu menghela nafas lega setelah serangga itu diusir, merasa tubuhnya jauh lebih rileks, melompat dengan gembira. Kakak kelima, giliranmu. Ayo menatap Chi Yue sambil memberi isyarat. Karena sudah pasti Yang Kai bisa mengusir serangga itu, tidak ada risiko lagi. Oleh karena itu, mereka tidak perlu lagi berjuang untuk menjadi yang pertama dan mulai mendahulukan yang lain. Namun demikian, wajah Chi Yue berubah sedikit merah. Kalian semua pergi dulu. Senior Hua dan aku akan menjadi yang terakhir. Ayo tercengang. Tetapi segera dia mengerti dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mendorong Gu Changyun ke Yang Kai. Setelah persidangan pertama, Yang Kai menjadi lebih akrab dengan prosedurnya. Hanya dalam waktu singkat, Gu Changyun dan Ayo terbebas dari serangga di tubuh mereka. Kami akan menunggumu di luar. Setelah Ayo berkata begitu, dia berjalan keluar bersama yang lain. Semua orang mengerti dengan baik, dan pergi dengan cepat. Bahkan Zhu King juga pergi dengan patuh atas isyarat Ying Fei. Hua Qingxi dan Chi Yue ditinggalkan sendirian di kamar bersama Yang Kai. Aku pergi dulu. Hua Qingxi tersenyum dengan bibir mengerucut sebelum dia duduk bersila di depan Yang Kai. Tutup matamu, Yang Kai memerintahkan. Hua Qingxi memelototinya dengan tatapan yang mengatakan, betapa menguntungkannya bagimu. Tapi masih perlahan menutup matanya. Semua orang melihat proses Yang Kai mengusir serangga tadi. Dia harus menunjuk dan mengetuk tubuh seseorang dengan jarinya. Apalagi dia harus menyentuh bagian yang sensitif seperti dada. Itu tidak masalah bagi pria. Tetapi dua wanita, Hua Qingxi dan Chi Yue, akan sedikit lebih tidak nyaman dengan itu. Dan tentu saja tidak ingin dilihat oleh yang lain. Tapi tidak ada cara lain. Serangga pencekik hati, seperti yang tersirat dari namanya, berspesialisasi dalam merusak jantung. Jadi ia bersembunyi di dada seseorang. Yang Kai tidak berdaya untuk melakukan sebaliknya. Yang Kai melanjutkan dengan metode yang sama. Dan segera Hua Qingxi meludahkan panah darah. Yang Kai mengulurkan tangannya dan meraih panah darah sebelum mendorong kaisar Qi-nya dengan keras sejenak. Menggunakan sedikit lebih banyak upaya daripada yang dibutuhkan Zhu King untuk akhirnya membunuh serangga itu. Hua Qingxi menegakkan tubuh dan melirik Yang Kai sambil tersenyum. Lalu mendorong pintu untuk pergi dengan tatapan penuh arti. Mengetahui bahwa proses ini tidak dapat dihindari, Chi Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas sebelum dia duduk di depan Yang Kai dan memperingatkan dengan tidak nyaman. Yang Boy, jangan berpikir liar. Yang Kai merasa canggung dan dengan cepat menjelaskan, bagaimana saya bisa? Senior, jangan konyol, meskipun saya dapat melanjutkan tanpa menyentuh. Itu tidak akan aman. Ini satu-satunya jalan. Chi Yue berkomentar, aku tahu. Mari kita selesaikan ini dengan. Dia menutup matanya yang indah dan memasang ekspresi pasrah, meskipun kegugupan jelas terukir di wajahnya. Orang di depan Yang Kai adalah ibu mertuanya. Oleh karena itu, Yang Kai merasa malu untuk beberapa saat pada awalnya dan tidak tahu harus mulai dari mana. Namun pada akhirnya, dia memutuskan untuk menguatkan diri agar fokus mengusir serangga itu. Ketika jarinya menyapu tubuh Chi Yue, Yang Kai jelas merasakan getarannya. Pipinya merona merah, seolah-olah terbakar, dan ketika jarinya menyilang di dadanya, rona merah di wajahnya semakin dalam. Otot-ototnya menjadi tegang, dan kekuatan di dalam tubuhnya mulai melawan tanpa sadar. Jika kekuatan Yang Kai tidak jauh di atas kekuatannya sendiri, benang halus kekuatan yang dia gunakan akan dengan mudah ditekan olehnya. Jika itu terjadi, itu bisa menyebabkan komplikasi serius, atau lebih buruk lagi, serangan balik yang parah. Setelah melalui banyak kesulitan, serangga itu akhirnya dikeluarkan dari tubuh Chi Yue. Chi Yue bangkit dan berbalik untuk pergi dengan cepat. Tetapi ketika dia mencapai pintu, dia tiba-tiba berbalik dan memperingatkan dengan sungguh-sungguh, jangan pernah beritahu King Luo tentang ini. Yang Kai mengangguk tanpa henti. Aku akan mati sebelum berbicara. Tapi segera, dia sadar kembali dan berpikir, saya hanya mengeluarkan serangga untuknya dan tidak melakukan apapun yang dapat dianggap ofensif. Mengapa harus begitu rahasia? Yang Kai membeku di tempat untuk waktu yang lama sebelum dia menggelengkan kepalanya dan berdiri. Sekarang setelah hal-hal yang diperlukan telah diselesaikan, sekarang saatnya untuk melihat beberapa lusin Kaisar Realem Master.
Karena dia tidak bisa membiarkan mereka terkurung di Mountains dan Reverse Bell selamanya. Dengan sekejap, Yang Kai datang ke medan perang dari beberapa hari yang lalu. Tidak ada seorang pun di sini. Tetapi struktur di sekitarnya semuanya rata. Hanya menyisakan lonceng kuno. Dengan satu pemikiran, Yang Kai memanggil Mountains and Reverse Bell kembali padanya. Dari ukuran rumah raksasa, dengan cepat menyusut hingga pas di telapak tangannya. Sekitar 20 Kaisar Realm Master berjalan keluar dengan cemas dari tempat Mountains and Reverse Bell awalnya duduk di saat berikutnya. Beberapa dari orang-orang ini terlihat tidak sehat, dan dari aura mereka, terlihat bahwa mereka agak terluka. Mereka semua segera duduk bersila untuk menyembuhkan luka mereka dengan ekspresi cemas di wajah mereka. Yang Kai melirik Kaisar Realm Master yang terluka dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang terjadi? Dia ingat dengan jelas bahwa orang-orang ini baik-baik saja ketika mereka dikurung di pegunungan dan Sungai Bell. Jadi mengapa mereka terluka sekarang setelah beberapa hari? Mungkinkah ada pertengkaran di dalam? Tuan muda yang senior. Semua Kaisar Realm Master terkejut dan senang melihat pemandangan siang hari yang baru. Mereka melihat Yang Kai ketika mereka berbalik, dan memberi hormat dengan tinju mereka. Meskipun mereka tidak tahu seberapa muda Yang Kai daripada mereka, dan Yang Kai tidak memiliki kultivasi yang tinggi, tidak ada yang berani tidak menghormatinya berdasarkan penampilannya beberapa hari yang lalu. Wanita cantik yang mengatakan bahwa dia adalah teman Xia Sheng terbang ke Yang Kai, dan menyapa dengan elegan. Salam. Nyonya ini adalah Hua Yulu. Yang Kai mengangguk, dan bertanya, bagaimana mereka terluka? Hua Yulu terkekeh dengan ekspresi menawan saat dia berbisik. Beberapa dari mereka agak terlalu cemas dan ingin keluar, tapi kekuatan mereka tidak cukup, jadi... Yang Kai mengerti situasinya. Siapapun akan merasa tidak nyaman setelah terkurung di ruang sempit selama berhari-hari. Selain itu, mereka tidak tahu bagaimana Yang Kai akan menangani mereka setelah semuanya berakhir. Oleh karena itu, mereka secara alami ingin menemukan cara untuk melarikan diri sebelumnya. Tetapi lonceng pegunungan dan sungai adalah artefak eksotis kuno. Jadi bagaimana orang seperti mereka bisa menerobosnya? Cedera mereka mungkin adalah hasil dari serangan mereka sendiri yang dipantulkan kembali kepada mereka oleh Mountains and Reverse Bell. Hua Yulu melihat ke kiri dan ke kanan dan melihat bahwa tidak ada orang lain di sekitarnya. Sebaliknya, jejak pertempuran bisa terlihat di mana-mana. Kemudian, dia melihat kembali ke Yang Kai, dan melihat bahwa auranya stabil dan tidak menunjukkan tanda-tanda cedera serius. Jadi dia bertanya dengan takjub, Tuan muda Yang, di mana Penatua Tan? Semua orang menoleh ke Yang Kai dengan rasa ingin tahu, karena mereka juga ingin tahu jawaban atas pertanyaan ini. Sebelumnya ketika mereka dikurung di lonceng pegunungan dan sungai, Yang Kai dan Tan Junhao telah melepaskan semua kepura-puraan keramahan dan pasti siap untuk saling bertarung sampai mati. Tetapi mereka tidak tahu apa yang terjadi di luar karena mereka terisolasi di pegunungan dan Sungai Bell. Melihat Yang Kai aman sekarang, mau tak mau mereka memiliki pemikiran yang luar biasa. Apakah Penatua Tan terpaksa melarikan diri? Bagaimana bisa? Tan Junhao adalah Penatua Star Soul Palace, dan juga memiliki kultivasi alam Kaisar Orde Ketiga yang luar biasa. Bahkan jika Yang Kai jauh lebih kuat daripada yang disarankan oleh kultivasinya, dia seharusnya masih bukan tandingan Tan Junhao. Belum lagi yang terakhir telah mengatur arai roh bersarang, memberinya keuntungan yang berbeda. Anjing Tan tua itu ganas dan kejam. Dia bersembunyi di balik panji Star Soul Palace sambil mengotori reputasi mulianya. Dia seharusnya menjadi Penatua Star Soul Palace tetapi sebenarnya penyakit yang bernanah. Rasa malu wilayah selatan ini dieksekusi oleh tuan muda ini di tempat. Yang Kai tertawa terbahak-bahak dan bertepuk tangan untuk dirinya sendiri. Selamat, selamat. Semua orang tercengang dan menatap Yang Kai dengan mata melebar tanpa berkata-kata. Wajah Yang Kai menjadi gelap. Ada apa? Anda tidak percaya kata-kata tuan muda ini? Semua orang terkejut ketika mereka melihat jejak kemarahan terukir di wajahnya dan dengan cepat menjelaskan bahwa mereka tidak berani. Faktanya, bukan karena mereka tidak mempercayainya, tetapi hasil ini terlalu tak terbayangkan. Jika Tan Junhao berdiri di depan mereka sekarang dan menyatakan bahwa dia telah membunuh Yang Kai, itu bisa dipercaya. Tetapi sekarang sebenarnya Yang Kai yang berdiri di sini hidup-hidup, sementara Tan Junhao telah menghilang. Selanjutnya, tidak ada yang perlu diberi ucapan selamat. Bagaimanapun, Tan Junhao masih seorang penatua Star Soul Palace, salah satu dari segelintir karakter seperti itu. Itu adalah berita yang mengguncang surga bahwa dia meninggal di sini. Semua orang yang hadir akan terlibat jika Star Soul Palace menyelidiki masalah ini. Meskipun mereka adalah Kaisar Realm Master, mereka masih takut menghadapi pertanyaan raksasa seperti Star Soul Palace. Hua Yulun memaksakan senyum. Penampilannya yang menawan sebelumnya berubah menjadi agak tegang saat dia bertanya dengan hati-hati.
Tuan Muda Yang, apakah Penatua Tan benar-benar dibunuh olehmu? Ya, aku membunuhnya. Mengapa aku harus berbohong kepada kalian semua? Bukan hanya dia. Wu Ming juga mati. Jawab Yang Kai tanpa ragu sedikit pun. Baru kemudian orang banyak mempercayainya. Lagi pula, sebenarnya tidak perlu berbohong tentang ini karena membunuh tetua Star Soul Palace bukanlah sesuatu yang pantas untuk dibohongi. Melakukan ini hanya akan membawa masalah besar bagi Yang Kai. Yang Kai tidak tampak seperti orang bodoh. Jadi mengapa dia membuat masalah untuk dirinya sendiri yang tidak perlu? Pada saat itu, mereka semua merasa lebih kagum. Seberapa kuat pemuda ini di hadapan mereka sehingga dia bisa membunuh Penatua Star Soul Palace? Apakah ini berarti, di dunia ini, hanya Great Emperor yang bisa menaklukkannya? Tuan Muda Yang, membunuh Penatua Tan akan membuat segalanya menjadi rumit sekarang. Hua Yulu mengerutkan kening dan menunjukkan ekspresi khawatir. Tidak peduli apa yang telah dilakukan Tan Junhao sebelumnya, statusnya tetap ada. Sekarang dia dibunuh oleh Yang Kai. Star Soul Palace pasti tidak akan membiarkan masalah ini jatuh begitu saja. Yang senior, ini tidak ada hubungannya dengan kita. Kami tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Ya, senior Yang, kami tidak punya niat untuk bertarung dengan Star Soul Palace. Kami baru saja datang ke sini untuk pelelangan. Kami tidak tahu apa-apa lagi. Sekelompok Kaisar Realm Master berteriak seolah-olah mereka telah mengalami bencana dan berebut untuk melarikan diri. Yang Kai pasti tahu apa yang membuat mereka tertekan dan mencibir di dalam hatinya. Jika dia tidak membunuh Tan Junhao, tidak satu pun dari orang-orang ini yang akan hidup untuk menceritakan kisah tersebut. Sebagai penatua Star Soul Palace, jika dia diekspos karena mengendalikan begitu banyak Kaisar Realm Master dengan serangga mencekik hati, Star Soul Palace tidak akan pernah mentolerirnya. Oleh karena itu, Tan Junhao pasti akan membungkam semua saksi atas kejahatannya dan kemudian menjebak Yang Kai atas pembunuhan itu. Pada saat itu, dia akan menjadi pahlawan hebat karena membalas begitu banyak Kaisar Realm Master yang tidak bersalah dari wilayah selatan. Tapi itu lucu bahwa orang-orang ini tidak sabar untuk menyingkirkan hubungan mereka dengan Yang Kai. Sama sekali mengabaikan atau bahkan sama sekali tidak menyadari anugerah penyelamatan hidup yang mereka berikan kepadanya. Namun demikian, Yang Kai tidak membutuhkan rasa terima kasih mereka. Dia telah lama mempelajari ketidakstabilan dunia ini. Jadi bagaimana dia masih bisa mengharapkan mereka untuk berterima kasih padanya? Tuan Muda Yang, Anda harus segera pergi. Semakin jauh Anda pergi, semakin baik. Paling tidak, kamu tidak bisa tinggal di wilayah selatan lagi. Hua Yulu diam-diam mengirim Yang Kai transmisi Divine Sense. Kamu harus mundur ke Northern Territory. Saya pernah mendengar bahwa ada area terbatas di sana yang disebut bumi beku di ujung utara yang bahkan Great Emperor tidak berani masuk dengan santai. Jika ada tempat di dunia ini di mana Anda bisa tinggal, itu dia. Yang Kai melirik Hua Yulu dengan heran. Tidak menyangka dia agak berbeda dari yang lain. Setidaknya dia menunjukkan beberapa perhatian yang tulus untuk kesejahteraannya. Ini bukan masalah, Yang Kai berseri-seri sebelum berbalik dan berteriak, diam. Kaisar Realm Master yang berteriak segera menutup mulut mereka. Yang Kai melanjutkan dengan suara yang dalam. Jangan khawatir, Tuan Muda ini akan menanggung semua tanggung jawab atas tindakannya di sini. Saya adalah orang yang membunuh Tan Junhao. Jadi jika ada orang dari Star Soul Palace datang untuk menyelidiki di masa depan, Anda tidak perlu menyembunyikan apapun. Katakan saja yang sebenarnya, dan Anda tidak akan terlibat. Petik 2. Semua orang sangat senang dengan kata-katanya. Yang senior berbudi luhur, Master tua ini sangat menghormatimu. Terima kasih banyak, Senior Yang. Jika hari itu tiba, kami akan melaporkan seluruh kebenaran. Tentu saja, kematian Tan Junhao yang lama itu tidak pantas untuk disesali. Senior yang telah membantu Star Soul Palace dengan membersihkannya untuk mereka. Petik 2. Mendengar bahwa Yang Kai bersedia menanggung semua tanggung jawab, semua orang merasa lega dan mulai tersenyum. Kekhawatiran mereka menguap. Hentikan sanjunganmu yang tidak perlu. Yang Kai mendengus dingin. Tuan muda ini telah menyelamatkanmu selama ini. Tetapi dia tidak akan meminta pembayaran apapun. Sebaliknya, Tuan muda ini hanya memiliki satu permintaan kecil. Petik 2. Tolong katakan, Senior Yang, kami akan melakukan yang terbaik untuk memenuhi permintaan apapun yang Anda miliki. Seorang lelaki tua menangkupkan tinjunya. Semua orang tahu bahwa Yang Kai tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia telah menyelamatkan seluruh hidup mereka. Tetapi keterus-terangan Yang Kai menempatkan banyak dari mereka dalam situasi yang memalukan. Membuat mereka merasa bahwa mereka tidak berterima kasih padanya. Tan Junhao sudah mati. Dan Star Soul Palace pasti akan menyelidiki masalah ini. Jika mereka mendatangi Anda, saya harap semua orang dapat melaporkan semua yang terjadi hari itu secara mendetail. Terutama tentang serangga yang mencekik hati. Semua orang mengangguk, tentu saja.
Hua Yulu menjawab juga. Tuan muda Yang, jangan khawatir. Bahkan jika Anda tidak membuat permintaan ini, kami pasti tidak akan menyembunyikan apapun. Sebagai penatua Star Soul Palace, Tan Junhao sebenarnya memendam niat jahat seperti itu. Berkomplot melawan kita semua. Jika tuan muda yang tidak muncul untuk membalikkan keadaan, kita semua akan mati. Rahmat yang menyelamatkan hidup harus dibayar dengan nyawa kita. Jika ada yang berani memutarbalikkan kebenaran dan mencemarkan nama baik Anda, kami akan menjadi orang pertama yang mengutuknya. Memang, kerumunan berteriak. Rasa persatuan terlihat di antara mereka. Bagus sekali. Yang Kai mengangguk dan menangkupkan tinjunya. Kalau begitu aku akan merepotkan semua orang. Jangan pikirkan itu. Pada titik ini, semua orang juga mengerti bahwa selama semua orang bersaksi dengan jujur, Star Soul Palace tidak akan melakukan apapun pada Yang Kai atau kepada mereka bahkan jika mereka benar-benar menyelidiki insiden ini. Bagaimanapun, Tan Junhao lah yang melakukan kejahatan keji terhadap mereka semua. Sebagai penatua Star Soul Palace, alih-alih membela kehormatan dan reputasi Star Soul Palace, ia malah memperbudak begitu banyak Kaisar Realm Master melalui metode jahat. Dia pantas menerima kematiannya. Mungkin, Star Soul Palace bahkan mungkin berterima kasih kepada Yang Kai untuk itu. Tapi tentu saja, Star Soul Palace tidak akan bertindak begitu jelas. Bagaimana Star Soul Palace akan menangani masalah ini? Pada akhirnya, semuanya terserah mereka. Jadi tidak ada gunanya mereka mengkhawatirkan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Bagus, kalian semua boleh pergi kalau begitu. Yang Kai melambaikan tangannya. Semua orang gembira. Menangkupkan tinju mereka satu demi satu. Lalu berbalik dan bersiap untuk pergi. Meskipun Yang Kai tidak bermaksud mempersulit mereka, pemuda ini terlalu kejam dan membunuh orang seperti membunuh lalat. Jadi tidak ada dari mereka yang merasa aman di sekitarnya. Lebih baik bagi mereka untuk menjauh. Jika tidak, mereka mungkin terjebak dalam bencana lain. Kakak senior Hua, tolong tetap di sini. Yang Kai tiba-tiba menghentikan Hua Yulu. Hua Yulu tersenyum pada judul menarik yang dia panggil dan bertanya, Tuan muda Yang, apa lagi yang bisa saya bantu? Yang Kai menjawab, karena kamu adalah teman kakak senior Xia Seng, maka kamu adalah temanku juga. Saya akan membantu Anda mengusir serangga yang mencekik hati sehingga Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu di masa depan. Rahang Hua Yulu sedikit turun saat dia menutupi bibir merahnya dengan tangannya yang ramping dan cantik dengan kejutan yang menyenangkan. Dia telah khawatir bahwa meskipun dia nyaris lolos dari bencana ini, masih akan ada serangga pencekik hati yang mengintai di tubuhnya. Dia telah merencanakan untuk mencari cara untuk mengusirnya setelah dia kembali ke sektenya. Namun, dia belum pernah mendengarnya sebelumnya dan tidak tahu cara menghilangkannya. Namun demikian, dia tidak berharap Yang Kai akan membantunya ketika dia membutuhkan. Betapa manisnya dia. Sua-sua. Master Realm Kaisar lainnya yang akan pergi tiba-tiba membeku, mencambuk kepala mereka. Telinga mereka terangkat, dan salah satu dari mereka terbang kembali dengan cepat, mendarat di depan Yang Kai dengan senyum menyanjung. Senior Yang, apakah Anda baru saja mengatakan Anda dapat mengusir serangga yang mencekik hati? Saya tidak mengerti apa yang Anda katakan. Yang Kai menatapnya dengan serius, dan menggelengkan kepalanya seperti mainan. Pria itu menjadi cemas dan mendesak, Yang senior, saya mendengarnya dengan jelas bahwa Anda ingin membantu Tuan Istana Hua untuk mengusir serangga yang mencekik hati. Yang Kai menoleh ke Hua Yulu, dan bertanya dengan rasa ingin tahu, apakah saya mengatakan itu? Hua Yuli tidak tahu apa yang Kai rencanakan, jadi sulit baginya untuk menemukan jawaban yang tepat. Karena itu, dia hanya tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa, membuat semua orang menggantung. Semua orang pasti sudah mendengarnya juga. Pria itu mengayunkan tangannya ke arah kerumunan, dan Kaisar Realm Master lainnya mengangguk satu demi satu. Mereka semua memiliki indera yang tajam. Oleh karena itu, mereka mendengar dengan jelas meskipun suara Yang Kai tidak keras. Yang senior, kamu tidak boleh bias. Jika Anda benar-benar memiliki metode untuk mengusirnya, tolong bantu kami juga. Pria itu memohon. Wajar jika setiap orang merasa tidak aman karena memiliki serangga di dalam tubuhnya. Meskipun Tan Junhao sudah mati, tidak ada yang tahu apakah serangga yang tersisa di tubuh mereka akan membahayakan mereka di masa depan, atau lebih buruk, tiba-tiba menjadi aktif dan membunuh mereka. Sekarang setelah mereka mendengar bahwa Yang Kai dapat mengusirnya, semua orang seperti orang yang tenggelam yang menangkap sedotan penyelamat, menolak untuk melepaskan apapun yang terjadi. Yang Kai menghela nafas berat, dan memasang wajah tak berdaya. Bagus, aku baru saja mengatakan itu. Aku punya cara untuk mengusir serangga yang mencekik hati. Betulkah? Semua orang sangat gembira, berbalik satu demi satu dan mendarat di depan Yang Kai dengan penuh semangat. Sebelumnya,
Mereka tidak sabar untuk pergi. Tetapi sekarang mereka mungkin tidak akan pergi bahkan jika Yang Kai ingin mengusir mereka. Serangga yang mencekik hati berada di peringkat pertama di daftar bumi dari Exotic Insect Record, catatan serangga eksotis. Itu sama brutalnya dengan kejinya. Bahkan Kaisar Realm Master tidak akan dapat dengan mudah menyingkirkannya setelah dirasuki. Jika seseorang mengabaikannya untuk waktu yang lama, itu akan perlahan-lahan melahap pembuluh darah jantung, memakan inti darah jantung. CKTSK. Pada saat itu akan melampaui penghematan. Meskipun tidak pasti apakah Yang Kai melebih-lebihkan, wajah semua orang masih pucat dan jantung mereka mulai berdebar. Selama isolasi mereka, semua orang telah mencoba untuk mengusir serangga yang mencekik hati dengan Kaisar Ki mereka. Semuanya masih baik-baik saja jika mereka tidak mengganggunya. Tetapi begitu mereka menyentuhnya, serangga itu akan mulai mengebor pembuluh darah jantung mereka. Karena itu, mereka sekarang harus sangat berhati-hati saat mendorong Kaisar Ki mereka agar tidak mengganggu serangga, apalagi mencoba mengusirnya. Untungnya, tuan muda ini kebetulan tahu cara untuk mengusir benda ini. Yang Kai tersenyum tipis. Tuan muda Yang, tolong selamatkan kami. Semua orang dengan cepat membungkuk dan memohon bantuan Yang Kai. Wajah Yang Kai menjadi gelap dan bertanya dengan dingin. Mengapa saya harus membantu Anda? Beri saya alasan. Semua orang tercengang tanpa kata. Setelah mendengarkan pidato panjang Yang Kai, itu menunjukkan bahwa dia setidaknya mengetahui dengan baik tentang serangga mencekik hati dan bahkan tampaknya memiliki niat untuk membantu mereka. Jadi perubahan sikapnya yang tiba-tiba membuat semua orang lengah. Namun, setelah dipikir-pikir, tidak ada yang salah dengan itu. Yang Kai bukan teman atau saudara bagi mereka. Dan dia tidak tampak seperti tipe yang baik hati. Jadi mengapa dia harus menyelamatkan mereka tanpa alasan sama sekali? Yang Kai melanjutkan. Sebelumnya, kamu dan Tan Junhao bertarung melawan tuan muda ini. Jika bukan karena kemampuan tuan muda ini, saya akan dibunuh oleh kalian semua. Namun, saya selalu murah hati. Saya tahu bahwa Anda semua sedang dipaksa. Jadi saya tidak menyimpan dendam terhadap salah satu dari Anda. Bahkan sampai menggunakan artefak kaisar saya untuk melindungi Anda semua sehingga Anda dapat menghindari dikendalikan oleh Tan Junhao. Sudah sangat murah hati bagi tuan muda ini untuk tidak meminta Anda untuk membayar kembali rahmat penyelamatannya. Tetapi sekarang Anda juga ingin tuan muda ini membantu Anda mengusir serangga-serangga yang mencekik hati ini? Bukankah itu terlalu banyak? Semua orang tampak malu dan tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Meskipun pidato Yang Kai seperti pisau yang menusuk harga diri mereka, semua orang tidak bisa membantahnya karena itu adalah kebenaran. Memang benar mereka bertarung melawan Yang Kai sebelumnya, dan juga diselamatkan oleh Yang Kai nanti. Sekarang, mereka masih ingin Yang Kai mengusir serangga ini untuk mereka. Bukankah ini definisi tak terpuaskan? Untuk sesaat, semua orang melihat sekeliling dengan canggung. Mata Hua Yulu berkilat pada saat itu saat dia tersenyum dan menjawab dengan suara lembut. Tuan muda Yang, semua orang di sini adalah master sekte atau patriark dari sekte atau keluarga besar di wilayah selatan. Jika serangga pencekik hati ini tidak diusir dan dipicu di masa depan, kehidupan semua orang akan dipertaruhkan. Pada saat itu, sejumlah besar pasukan akan kehilangan pemimpin mereka, dan wilayah selatan akan dilanda kekacauan. Tuan muda Yang, mohon berbaik hati dan bantu mereka. Dia akhirnya mengerti apa yang direncanakan Yang Kai. Jika dia benar-benar tidak ingin mengusir serangga untuk orang-orang ini, dia tidak akan menghentikannya dan mengucapkan kata-kata itu dengan keras barusan. Dia jelas ingin memberitahu semua orang tentang kemampuannya. Tetapi dia tidak ingin membuatnya terlalu jelas dengan secara terbuka mengatakan, datang dan mohon padaku. Alasan Yang Kai bertindak seperti ini adalah karena dia tidak ingin melakukan sesuatu tanpa manfaat. Hua Yulu sangat tajam. Jadi dia dengan cepat mengerti apa yang sedang dilakukan Yang Kai dan diam-diam memutuskan untuk menambahkan bahan bakar ke api dan bekerja sama dengannya. Tuan Istana Hua benar, senior Yang, tolong bantu kami. Niat Yang Kai tidak masalah bagi orang-orang. Mereka hanya tahu bahwa saat ini mereka harus memohon dengan tulus. Di antara 20 atau lebih Kaisar Realm Master di sini, hanya Hua Yulu yang memiliki sedikit persahabatan dengan Yang Kai. Jadi kesediaannya untuk memohon bagi mereka secara alami membuat mereka merasa bersyukur. Yang Kai tampak seperti sedang dilema. Tetapi dia benar-benar memberi Hua Yulu acungan jempol di hatinya. Dia berpikir bahwa wanita ini tidak hanya cantik tetapi juga cerdas. Dia bertanya-tanya seperti apa hubungan dia dengan Xia Sheng. Tetapi dia tahu dia seharusnya tidak memberitahu Xia Sheng tentang bagaimana dia akan memperlakukannya nanti untuk menyingkirkan serangga pencekik hati. Melihat bahwa sikap Yang Kai tidak setegas sebelumnya, semua orang menyadari bahwa ada harapan. Dan mereka terus memohon, seperti sekawanan bebek dukun. Bagus, Yang Kai mengangkat tangannya untuk menghentikan keributan mereka. Sedikit mengernyit.
Memang benar aku bisa menyingkirkan serangga di dalam dirimu. Tapi usaha yang dibutuhkan tidak sedikit. Terlebih lagi, mengingat ada begitu banyak dari Anda di sini yang membutuhkan bantuan, tuan muda ini harus mengorbankan sejumlah besar esensi darahnya untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah hari ini, saya khawatir saya tidak akan bisa bertarung dengan kekuatan penuh selama 5 tahun. Yang Kai melebih-lebihkan, dan tidak ada yang benar-benar percaya padanya. Namun, mereka tidak berani membantahnya. Untuk saat ini, mereka hanya bisa mendengarkan apapun yang dia katakan dan mengikuti petunjuknya. Yang Kai melihat ke samping ke arah kerumunan, dan bertanya, karena saya harus melakukan pengorbanan yang begitu besar, Anda tidak bisa membiarkan saya bekerja tanpa hasil, kan? Dia akhirnya menjelaskan maksudnya setelah bertele-tele begitu lama, menyebabkan Hua Yulu menutup mulutnya dan berbalik saat dia tertawa diam-diam. Semua orang menyeka keringat dingin di dahi mereka ketika salah satu dari mereka bertanya dengan hati-hati. Lalu apa yang kamu inginkan, Senior Yang? Apa yang bisa Anda tawarkan? Yang Kai bertanya balik. Hua Yulu segera maju, mengeluarkan Space Rings, dan menyerahkannya dengan kedua tangan. Tuan muda Yang, ini adalah 12 juta sos kristal tingkat tinggi yang disiapkan Nyonya ini untuk pelelangan. Jika Tuan muda Yang tidak keberatan, ini adalah kompensasi yang bisa saya tawarkan kepada Anda karena mengusir serangga pencekik hati. Petik 2. Ini, Yang Kai menjawab dengan ekspresi malu di wajahnya. Kakak senior Hua, kamu salah paham. Tuan muda ini tidak bermaksud memaksamu untuk membalas kebaikannya. Wajah semua orang menjadi gelap mendengar kata-katanya. Diam-diam merasa jijik. Jelas bahwa Yang Kai ingin memeras mereka di sini ketika dia bertanya kepada mereka apa yang bisa mereka tawarkan kepadanya. Tetapi sekarang dia sebenarnya cukup tak tahu malu untuk mengatakan bahwa dia tidak ingin mereka membalas kebaikannya. Hua Yulu tersenyum lembut. Nyonya ini pasti tahu bahwa tuan muda yang baik hati dan benar. Tetapi Nyonya ini tidak punya apa-apa lagi untuk berterima kasih atas bantuan Anda. Dan dengan kekuatan Anda, saya khawatir harta bukan apa-apa bagi Anda. Jika tuan muda yang tidak menginginkan sos crystals ini, Nyonya ini hanya dapat menggunakan tubuhnya sebagai kompensasi. Saat dia berbicara, rona merah muda muncul di pipinya saat dia mengalihkan pandangannya dengan malu-malu, seolah dia akan menangis. Wajah Yang Kai membeku sesaat sebelum dia buru-buru mengambil space ring dari Hua Yulu dan berkata, karena kakak senior Hua bersikeras, tidak sopan jika aku menolak. Ahaha, haha. Hua Yulu segera memelototinya dengan tatapan kesal. Yang Kai melanjutkan dengan sungguh-sungguh, saya tidak dapat diganggu saat mengusir serangga pencekik hati. Kakak tertua Hua, ikuti aku. Petik 2. Setelah itu, dia mengedarkan Kaisar Qi dan terbang menuju ruangan utuh di dekatnya, dengan Hua Yulu mengikuti di belakang. Yang senior, bagaimana dengan kita? Seseorang berteriak dari belakang. Tunggu saja. Setelah memasuki ruangan, Yang Kai menyegelnya, lalu menemukan tempat untuk duduk bersila, menunjuk ke depannya, dan berbicara kepada Hua Yulu, duduk. Hua Yulu mengangguk ringan dan mendarat di depan Yang Kai dengan sekejap. Yang Kai menyerahkan Space Rings di tangannya kembali ke Hua Yulu dan tersenyum. Terima kasih banyak atas bantuanmu kali ini, kakak senior Hua. Tanpa kerjasamanya, hal-hal tidak akan berkembang begitu lancar, meskipun Kaisar Realm Master dipaksa. Mereka masih bermusuhan dengannya sebelumnya. Oleh karena itu, meskipun Yang Kai tidak berencana membunuh mereka, dia juga tidak akan membiarkan mereka pergi dengan mudah. Akhirnya menerima pemerasan. Lagi pula, mereka semua ada di sini untuk pelelangan. Jadi siapa di antara mereka yang tidak memiliki 10 atau 20 juta sos kristal tingkat tinggi? Yang mengejutkannya adalah bahwa Hua Yulu sangat kooperatif. Dia menerima cincinnya sebelumnya hanyalah sebuah tindakan. Yang Kai jelas tidak menginginkan sos kristalsnya. Hua Yulu melirik Space Rings tetapi tidak langsung mengambilnya. Malah berkata dengan senyum tipis. Jika tuan muda yang tidak menginginkan sos crystals, apakah itu berarti dia benar-benar ingin Nyonya ini memberikan dirinya kepadanya? Hua Yulu menghela nafas. Nyonya ini tidak keberatan. Tapi saya khawatir tuan muda yang tidak akan menyukai tubuh kotor Nyonya ini. Dia tiba-tiba menjadi depresi saat berbicara. Yang Kai tidak tahan karena dia diam-diam berpikir bahwa wanita ini adalah aktor yang sangat hebat. Jika dia terus membujuk, mungkin dia akan benar-benar jatuh ke dalam perzinahan. Dia buru-buru menyeka keringat dingin di dahinya dan memaksakan senyum. Kakak senior Hua, ini salah paham. Anda telah membantu saya lagi dan lagi. Jadi bagaimana saya bisa memiliki niat buruk terhadap Anda? Saya hanya memiliki rasa terima kasih di hati saya. Petik 2. Mata Hua Yulu sedikit berair saat dia bergumam. Tuan muda yang benar-benar keberatan dengan tubuh kotor Nyonya ini? Sudahlah. Tuan muda yang seperti naga pasti dikelilingi oleh banyak wanita cantik. Jadi tidak mungkin dia menyukai Nyonya ini.
Cukup omong kosong. Yang Kai menghela nafas berat dan tampak tak berdaya. Baru kemudian Hua Yulu tertawa dan menjawab sambil tersenyum. Oke, aku akan berhenti menggoda di sini. Dia menemukan ini semua sangat menarik. Ketika Yang Kai memamerkan kekuatannya beberapa hari yang lalu, dia seperti binatang buas yang akan menyerang dan melahap siapapun yang menantangnya. Itu menakutkan. Dan tidak ada yang berani menatap matanya. Tetapi hari ini, dia menyadari bahwa terlepas dari kekejamannya, pemuda ini sebenarnya adalah orang yang menarik. Setelah meletakkan Space Rings, Hua Yulu melanjutkan. Kalau begitu, terima kasih banyak, Tuan Muda Yang. 12 juta sos kristal tingkat tinggi adalah kekayaan yang sangat besar untuk sektenya. Jadi jika Yang Kai benar-benar menerimanya, murid-muridnya akan segera mengalami masalah dalam berkultivasi. Tuan Muda Yang, tolong beritahu Nyonya ini apa yang harus dilakukan. Setelah dia bersenang-senang, wajah Hua Yulu langsung menjadi serius. Tenang saja, jawab Yang Kai. Mungkin nanti ada ketidaknyamanan dan kecanggungan. Saya hanya meminta kakak senior Hua untuk tidak tersinggung. Petik 2. Hua Yulu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Tetapi dia tidak bertanya apa-apa. Sebaliknya hanya menutup matanya dengan lembut dan menenangkan pikirannya seperti yang diinstruksikan oleh Yang Kai. Yang Kai segera memulai prosedurnya. Beberapa saat kemudian, Hua Yulu membuka mulutnya dan mengeluarkan panah darah. Ketika Hua Yulu membuka kembali matanya, matanya sedikit berkabut dan pipinya merona merah. Bahkan lehernya yang putih bersih telah diwarnai dengan warna merah tua. Dia tidak menyangka bahwa apa yang disebut ketidaknyamanan dan kecanggungan Yang Kai adalah akibat dari dia menyentuh bagian sensitif dadanya. Kekuatan dan panas yang menembus dari ujung jarinya saat dia mengarahkan energi aneh ke seluruh tubuhnya membuatnya merasa malu tak tertahankan. Jika dia tidak mengujinya lebih awal, Hua Yulu akan benar-benar berpikir bahwa Yang Kai adalah seorang yang mesum, menggunakan situasi ini untuk mengambil keuntungan darinya. Namun demikian, Yang Kai tidak menunjukkan niat cabul terhadapnya terlepas dari godaan sebelumnya. Jadi tidak mungkin baginya untuk mengambil keuntungan darinya dengan cara ini. Apakah sudah selesai? Hua Yulu bertanya. Memang, Yang Kai mengangguk. Hua Yulu terkejut. Sebelumnya, ketika Yang Kai menyebutkan bahwa itu akan membutuhkan banyak upaya di pihaknya untuk mengusir serangga, dia berpikir bahwa itu akan menjadi prosedur yang merepotkan dan panjang. Tetapi hanya butuh beberapa lusin napas waktu, dan Yang Kai tampaknya tidak telah mengkonsumsi kekuatan apapun sama sekali. Tuan Muda Yang, bisnis ini sangat menguntungkan. Hua Yulu sangat terkesan. Mempertimbangkan bahwa ada 20 atau lebih Kaisar Realem Master yang menunggu perawatannya, Yang Kai dapat memperoleh 2 hingga 300 juta, atau bahkan lebih banyak sos kristal tingkat tinggi kali ini. Ini adalah perampokan langsung. Hanya keributan kecil untuk mengumpulkan beberapa biaya yang diperoleh dengan susah payah. Yang Kai menyeringai dan mengangkat tangannya dan memberi isyarat. Kakak senior Hua, tolong panggil orang berikutnya masuk. Minta mereka untuk mengikuti urutan yang benar. Tuan muda ini tidak akan memberi muka kepada mereka yang mencoba melompati antrian. Petik 2. Dipahami, Hua Yulu berdiri. Berterima kasih padanya. Berbalik dan berjalan menuju pintu. Namun, setelah beberapa langkah, dia menoleh ke Yang Kai dan berkata, jika tuan muda yang bebas di masa depan, pastikan untuk datang ke istana 100 bunga saya untuk menjadi tamu saya. Anda akan mendapat sambutan hangat dari kakak senior. Petik 2. Istana 100 bunga, itu adalah pertama kalinya Yang Kai mendengarnya. Tapi itu normal karena ada banyak sekte di wilayah selatan. Sebaliknya, dia telah melihat banyak paviliun 100 bunga. Tampaknya setiap kota di wilayah selatan memiliki paviliun 100 bunga. Adapun apa yang terjadi di dalam paviliun itu, ceka-ceka. Setelah mengusir Hua Yulu, Yang Kai duduk di tempatnya dan merenung sejenak sebelum dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan memukul dadanya. Asteris pu asteris. Seteguk darah dimuntahkan, dan Yang Kai tiba-tiba muncul layu. Seolah-olah dia baru saja bertempur dalam pertempuran hebat. Seorang pria mendorong pintu dan masuk dengan senyum tersanjung. Tetapi ketika dia hendak berbicara, dia melihat penampilan Yang Kai dan bertanya dengan kaget. Yang senior, apa-apa yang terjadi padamu? Yang Kai menjawab dengan lemah. Tidak ada. Duduklah dan aku akan membantumu mengusir serangga itu. Pria itu senang. Tetapi dia masih sedikit khawatir. Apakah kamu ingin istirahat dulu? Yang ini bisa menunggu. Kai muda sebelumnya baik-baik saja. Tetapi sekarang dia batuk darah dan tampak putus asa. Sudah jelas berapa banyak biaya yang dia keluarkan untuk mengusir serangga-serangga ini. Tidak apa-apa, saya meminta Anda untuk duduk. Jadi duduk saja. Yang Kai melambaikan tangannya. Kamu tidak akan nyaman dengan serangga di dalam tubuhmu. Lebih baik untuk menyingkirkannya sesegera mungkin. Petik 2. Setelah mendengar ini,
Pria itu segera berterima kasih padanya dengan rasa terima kasih yang luar biasa dan dengan patuh menawarkan Space Rings dengan lebih dari 10 juta sos kristal tingkat tinggi. Yang Kai menyimpannya sebelum melakukan perawatan. Setengah hari kemudian, Yang Kai muncul kembali di kamar sebelumnya dengan berkedip. Tampak bersemangat. Wajahnya kemerahan. Tidak seperti dirinya yang lemah sebelumnya. Semua orang menunggu. Melihat kedatangannya, mereka semua mendekatinya. Yang Kai menyapukan pandangannya ke arah mereka. Akhirnya mendarat di Yehen. Master Sekte Ye. Apa rencanamu sekarang? Yehen menghela nafas. Kembalilah ke Tausat Leavesek dan buat rencana lebih lanjut nanti. Bagus. Yang Kai mengangguk. Meskipun Tausat Leavesek telah dihancurkan, bagaimanapun juga itu adalah rumah Yehen dan yang lainnya. Mereka telah dipenjara selama lebih dari 1 tahun. Dan sekarang setelah mereka mendapatkan kembali kebebasan mereka, wajar bagi mereka untuk kembali dan melihat apa yang tersisa. Belum lagi masih ada ratusan murid yang masih hidup menunggu di Kaisar Surga. Lembah. Monster King dan aku akan memberimu tumpangan. Selain itu, saya memiliki sesuatu untuk didiskusikan dengan Sekte Master Ye. Petik 2. Kalau begitu kita harus menyusahkan senior yang dan Tuan Monster King. Yehen mengungkapkan wajah bersyukur. Berpikir bahwa Yang Kai sengaja mengawal mereka. Dengan 2 pengawal ini, tidak perlu khawatir tentang bahaya di sepanjang jalan. Mereka segera pergi, meninggalkan Flowing Shadow City, melaju ke selatan.